Salam, salam sejahtera bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini melalui renungan harian dari Gereja HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersekutu di dalam firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan menuntun kehidupan kita dalam satu hari ini, supaya hidup kita dan pekerjaan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan untuk melewati malam yang gelap, hingga kami boleh tiba pada hari ini dalam keadaan sukacita, dan kami boleh menikmati dan melihat, merasakan karya ciptaan Tuhan di dalam dunia ini, yang akan juga dalam satu hari ini akan bersama-sama dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami mengawali seluruh kegiatan kami, kiranya melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, memberikan kami petunjuk, jalan, dan kekuatan untuk melewati dan mengerjakan setiap pekerjaan dan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini untuk kita, Kamis tanggal 10 Agustus 2023, tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 15. Dikatakan demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam bahasa Batak dikatakan, aidang nadi jalohamu todihatoban, asa mangulahi mabiar, todiha anahodo di jalohamu, mangasahonido pajowota abba madok ale amang. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi judul atau topik dari renungan kita pada hari ini adalah roh anak, bukan roh ketakutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, Rasul Paulus yang menuliskan surat Roma ini hendak mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma, dan juga kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus.
orang-orang Kristen yang ada di Roma dan juga kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, disebutkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harus memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus yang tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tetapi kita adalah anak-anak Allah yang telah menerima Roh Kudus dan diberi kemampuan untuk belajar dan mengerti akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mau memberikan hati dan pikiran kita untuk belajar dan mengerti akan firman Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan dan memberikan diri kita dikuasai oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Pada zaman Paulus, orang Kristen pada saat itu hidup di bawah pemerintahan Romawi. Dan ada banyak dari antara mereka yang diperbudak dan dianggap sebagai harta milik yang sesuka hati diberlakukan oleh tuannya. Ketika tuannya itu orang baik, maka budak itu akan diperlakukan dengan baik juga, dengan belas kasihan, diberi makan yang cukup. Tetapi sebaliknya, ketika seorang budak memiliki tuan yang tidak baik, tuan yang sangat jahat dan kejam, maka ada kemungkinan budak-budaknya akan diperlakukan dengan semena-mena, disiksa, tidak diberikan makan dan minum, dan istirahat yang cukup, dan bahkan dibiarkan begitu saja sampai mati. Sehingga ada banyak budak pada waktu itu yang ketakutan terhadap tuannya dan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh tuannya kepada mereka. Untuk itu Paulus mengajarkan kepada orang-orang Kristen di Roma bahwa mereka bukan lagi budak yang harus dihantui dengan rasa ketakutan, tetapi mereka adalah anak-anak Allah, di mana disebutkan anak itu adalah sebagai kerabat, relasi yang sangat dekat, darah daging sendiri. Itu sebabnya kalau kita melihat orang tua yang sehat akal budinya, dia tidak akan menelantarkan anak-anaknya dan berbuat sesuatu yang mencelakakan anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, sering sekali kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan kita juga tidak mengerti apa alasan dibalik semua yang terjadi di dalam dunia ini. Sehingga dengan mudah kita sering menyalahkan Tuhan. Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya dan penuh dengan belas kasihan. Allah mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, mencukupkan segala kebutuhan dari anak-anaknya. Memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi krisis hidup, kita sering dihantui dengan ketakutan dan keraguan-raguan, baik akan pekerjaan, baik akan bisnis, dan juga pendidikan anak-anak. Dan ketika kita melihat ekonomi kita buruk, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nantinya. Kita tidak pernah tahu apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Mengapa Allah mengizinkan semuanya itu terjadi? Tetapi percayalah kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa semua yang terjadi itu
akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Allah, bukan lagi budak. Allah Bapa kita adalah Allah yang sangat peduli dan juga Allah yang sangat mengasihi anak-anaknya. Maka melalui kasih Tuhan, melalui kemurahan Tuhan, maka serahkanlah kehidupanmu, kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memperkenankan firman-Mu di tengah-tengah kami untuk boleh kami dengarkan melalui renungan harian ini yang akan menuntun kami untuk selalu hidup di dalam roh Tuhan, sehingga roh ketakutan, roh perhambaan jauh dari kehidupan kami. Dan Engkau memberikan keyakinan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan kepada kami harta yang berharga. Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan Tuhan, ketika kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ini kepadamu dan hidup di bawah tuntunan roh Tuhan, maka kami senantiasa boleh menikmati berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Untuk itu Tuhan, bimbinglah kami, tuntun kami Tuhan dalam satu hari ini, agar apapun yang kami kerjakan, dan juga saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, keluarga kami, kiranya mereka selalu berdiam di dalam kasih Tuhan dan di dalam penyertaan, sehingga dalam satu hari ini kami boleh bersuka cita untuk menjalani dan melewati hari ini. Dan kami serahkan juga Tuhan seluruh saudara-saudara kami yang tidak boleh mendengarkan firman Tuhan ini karena kondisi mereka, karena pekerjaan mereka, dan juga karena kelemahan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati, memberikan waktu kepada mereka, sehingga mereka boleh memberikan hatinya, waktunya, untuk mendengarkan firman Tuhan dan hidup di dalam roh-Mu. Sehingga mereka tidak khawatir, tidak takut lagi akan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, terkhusus Tuhan dengan kehidupan kami sehari-hari. Apa yang kami makan, apa yang kami minum. Tuhan, inilah doa kami. Dan ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.